Sudah saat ini kita semua terhubung dengan melalui sambungan Skype dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang juga tidak hanya Pak SBY, tidak hanya Bu Megawati yang menyerukan untuk kampanye lebih berisi, tapi juga Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Selamat malam, saya sapa Pak Fahri dari Sumatera Utara ya, betul ya, bergabung melalui Skype. Selamat malam Pak Fahri. Selamat malam. Pak Fahri, menurut Anda apakah memang penantang saat ini Pak Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno sebagai penantang yang kurang menantang menurut Anda? Ya, memang kalau dalam serunya kampanye, itu yang kita salahkan adalah penantang. Karena kalau penantangnya santai, itu petahana juga tidak ada kewajiban untuk menjawab secara serius. Ya, jadi itu salahnya penantang. Ya. Ibarat orang bertinju melawan juara dunia Muhammad Ali atau Mike Tyson yang punya jurus yang besar karena pengalaman bertandingnya sebagai incumbent sebagai petahana, tentu dia nggak mau kehabisan nafas. Dia akan bereaksi sesuai dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh penantang. Jadi lebih baik kita salahkan penantang supaya pertarungan ini lebih seru. Meskipun saya sendiri menganggap petahana ini lemah, banyak sekali kelemahannya. Cuman karena penantang tidak mengungkap kelemahan petahana, akhirnya petahana santai-santai saja. Ya, misalnya petahana ini kan sebenarnya punya masalah dengan janji-janjinya. Ya, dan itu kan kita kaitkan nanti dengan statistik capaian. Ya, sesuatu yang sudah dilakukan 5 tahun atau 4 tahun, itu dia tidak bisa janjikan kembali. Kalau di dalam 4 tahun ini tidak sukses, alias gagal gitu. Dan itu harus dibongkar. Saya tidak melihat kemampuan dari penantang untuk membongkarnya itu secara sistematis. Pak Fahri, apa arti belusukan yang hari-hari ini dilakukan oleh Sandiaga Uno? Bahkan SBY mengatakan bahwa justru menurutnya superstarnya adalah cawapres, calon wakil presiden Sandiaga Uno dibanding dengan Prabowo Subianto. Apa arti kehadiran mereka yang kami tampilkan di media mainstream, media sosial, di posting, banyak orang menyatakan mereka datang ke pasar, menyerap aspirasi masyarakat. Tidak cukupkah itu? Itu kalau saya ya mohon maaf aja, selfie itu tidak menghasilkan apa-apa, ya. Itu hanya rute yang pernah dilalui oleh Jokowi dan Jokowi sekarang sudah melampaui rute itu. Kalau soal histeria orang berfoto, orang rame-rame, saya punya banyak sekali contoh kandidat yang jago selfie di tingkat pilkada, tapi pada akhirnya dia kalah. Karena yang diperlukan oleh rakyat itu kan satu perasaan berpindah, ya. Kalau berbicara dalam perspektif penantang, dia berpindah dari satu perasaan terhadap incumbent terhadap perasaan baru yang lebih nyaman dan lebih mantap dari yang ditawarkan oleh penantang. Kalau tidak ada suasana seperti itu, orang nggak mau berpindah. Orang akan tetap, ya kan, dan tidak mau berjudi dengan sesuatu yang baru apabila tantangannya itu tidak memadai. Saya kira itu yang tidak terjadi. Karena itulah saya sering menasehati secara terbuka semua kandidat itu, kalau mau dibuat seru, pertarungan itu ada 3 level, ya. Level pertama itu di level naratif. Level naratif itu bukan yang Anda tulis, apalagi yang Anda suruh orang tulis, lalu tadi Kompas TV menghitung-hitung berapa dia pakai kata petani, berapa dia pakai kata pendidikan. Itu bukan itu kan narasi yang bisa diorder kepada konsultan. Tapi yang disebut narasi itu adalah apa yang Anda sudah internalisasi dalam pikiran kedua kandidat, terutama calon presidennya, lalu menjadi ide besar, menjadi gagasan yang kelihatan nampak di mata masyarakat. Oh, ini ada narasi baru, ini ada udara baru, ini ada suasana baru ke depan yang tercipta kalau dia yang terpilih. Atau ini tidak jelas, ya kan?
udaranya masih sama aja dengan yang dulu, musim dan cuacanya tidak berubah. Yang pertama, dia harus memiliki kekuatan naratif yang bisa diintroduksi secara konseptual dan mendalam, yang secara emosional itu menyebabkan munculnya afiliasi baru di tengah masyarakat. Oke. Yang kedua, Pak Fahri, tapi kalau mendengarkan penjelasan Anda tampak abstrak. Kalau alasan dari para capres-capres hari-hari ini apa yang dilakukan, katakanlah atau disebut oleh sebagian analis politik adalah gimmick politik, itu adalah entry point atau pintu masuk untuk bisa menyampaikan visi misi, Anda setuju nggak itu? Nggak bisa, karena ini pada awalnya adalah pikiran, ya. Kita terutama penantang nggak bisa berdebat program. Penantang nggak bisa gara-gara masuk pasar itu bisa setanding dengan Pak Jokowi yang menjadikan dana lurah atau dana desa ditambah dalam APBN. Karena pada dasarnya penantang ini belum punya kekuatan apapun dalam kemampuan budgeting, tidak bisa. Di DPR-nya minoritas, ya kan, dan juga proposal anggaran kan tidak pernah datang dari DPR, dia datang dari eksekutif. Jadi Pak Jokowi itu kalau dia jalan, atau petahana itu kalau dia jalan, itu dia juga jalan dengan uang, dia juga jalan dengan sesuatu yang bisa dia realisasi. Dan itu bahayanya kalau kita menjawabnya itu dengan seolah-olah kita kerja, kita nampak seperti kerja-kerja, nggak mungkin bisa mengalahkan kemampuan incumbent yang mengontrol budget APBN 2.500 triliun, sekian birokrasi, sekian tentara, sekian polisi, sekian jaksa, sekian intel, sekian babinsa dan sebagainya, nggak mungkin bisa dikalahkan. Pak Fahri, masih ada 4 bulan lagi masa kampanye, sudah 2 bulan berjalan. Menurut Anda konkretnya apa yang harus dilakukan oleh penantang supaya lebih menantang menurut Anda konkretnya? Nah tadi makanya saya bilang kalau perang ini kan ada 3 lini. Tadi lini udara, saya tidak melihat ada narasi alternatif yang digunakan untuk menggugat petahana bahwa petahana telah berbuat salah, ya. Kalau saya malah sedang keliling Indonesia, termasuk dari pagi di kota Binjai itu, yang menantang narasi petahana. Itu yang saya tidak lihat pada penantang itu. Yang kedua itu nanti operasi darat. Bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa dia pada hari H-nya 17 April itu di TPS akan memilih saudara? Itu harus ada operasi teritorial yang dahsyat. Struktur partai Anda bergerak, relawan Anda bergerak, dan meyakinkan rakyat. Karena rakyat Indonesia ini perlu didampingi di dalam pemilihan, dalam pengertian meyakinkan mereka bahwa pada hari nanti mereka akan memilih. Nah, ladang lainnya dari pertarungan ini adalah manuver. Saya tidak lihat ada manuver yang berkelas, ya. Manuvernya itu belum memadai. Saya tidak melihat manuver yang berkelas. Ada manuver malah salah, ya, seperti tadi yang disebutkan oleh Bung Arya Bima itu, ya kan, yang kasus Ratna Sarumpait saja itu belum sembuh. Nah, jadi saya kira melihat keadaan ini yang perlu dilakukan adalah konsolidasi kembali. Masa Pak SBY bilang begitu, padahal beliau kan bagian dari tim sukses. Nah, itu dia mau saya tanya ke Pak Fahri nih, Pak Fahri. Ini selama beberapa menit kita berbincang, tampaknya Anda seperti berbeda. Anda bisa konfirmasi kepada Anda seperti berbeda dengan narasi-narasi sebelumnya. Anda tampak memberikan kritik terhadap penantang. Apakah ini tepat disebut sebagai otokritik karena Anda masih bagian dari kubu penantang, atau seperti apa kami harus melihatnya, Pak Fahri? Oh, saya kan tidak terdaftar sebagai tim sukses. Saya ini kan, kita bisa bilang, saya ini kan kalau ada di sebelah sana pengamat sepak bola, ini pengamat Pilpres 2019. Karena yang penting buat saya adalah rakyat dapat untung dari proses kontestasi pikiran-pikiran dan pemilu 2019 ini, gitu loh. Karena itu yang karenanya kalau tumbuhnya ini terlalu pelan, menurut saya mau panas-panasin ini supaya tumbuh itu menjadi besar dan rakyat dapat sesuatu. Masa kita nggak bisa keluar dari kesulitan ekonomi? Masa kita nggak bisa keluar dari konflik ideologi? Masa kita nggak bisa keluar dari fakta bahwa masyarakat kita terbelah? Masa kita tidak bangun rekonsiliasi? Masa ekonomi kita masih gini-gini aja, income per kapita masih di bawah $4.000 per tahun per kapita? Itu kan harus dijanjikan kepada rakyat, dan siapapun pemenangnya harus ada janji baru
yang di-proof. Makanya saya bilang sebenarnya yang paling berat ini adalah incumbent, karena dia udah punya janji dan dia udah dikasih waktu oleh rakyat bekerja 4 tahun. Harusnya penantang itu tadi itu menjadi juru bicara rakyat yang merasa kecewa. Incumbent ini belum memenuhi janji-janjinya, bikin list itu lalu tagih dan atur itu dalam perdebatan dengan data dan statistik yang baik. Nah itu yang saya bilang. Nah, terima kasih Pak Fahri Hamzah sudah bergabung jauh-jauh dari Sumatera Utara. Tadi saya izin menyebut Fahri Hamzah selain Wakil Ketua DPR RI, atribusinya juga adalah apa tadi ada sebut pengamat Pilpres 2019. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di segmen pertama Sapa Indonesia Malam. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di sana.